Kita lanjut Pak Harken. Ya, silahkan Pak Haji. Akhir-akhir ini kan Mas Menteri kita. Mas Menteri, kerennya ya Mas Menteri. Mas Menteri kita memberikan suatu terobosan, yaitu yang istilahnya Merdeka Belajar. Kira-kira menurut Pak Harken bagaimana kita mensikapi ini? Kita harus memahami dulu kata merdeka itu. Iya. Ya, jangan nanti merdeka itu diartikan secara negatif. Merdeka itu kita harus memahami merdeka itu adalah kebebasan, kelonggaran, hal-hal yang menghargai pendapat. Kalau saya lihat itu sesuatu yang luar biasa terobosan itu. Anak hari ini dengan kemampuan berbeda tentu juga menerima materi dari guru, tenaga pendidikan tentu dalam konteks-konteks yang berbeda juga. Dan mereka hari ini juga punya kemampuan sebenarnya, bukan dari sisi intelektual, kognitif saja, tapi ada kemampuan-kemampuan lain. Nah hari ini kan itu yang dihargai. Silahkan satuan pendidikan hari ini membuat proses pembelajaran seperti apa. Yang intinya tenaga kependidikan, peserta didiknya itu mendapatkan ruang dan tempat, diberi kebebasan untuk mengeksplor kemampuannya. Saya mengapresiasi hal ini ya, merdeka belajar di sekolah, merdeka belajar di kampus. Ini kan mendorong anak-anak kita, generasi berpikiran positif, berpikiran bagaimana menjawab tantangan-tantangan zaman yang hari ini mereka hadapi. Mau tak mau mereka harus siap. Dan kemerdekaan itu harus mereka peroleh dari bangku sekolah itu. Iya, jadi kadang-kadang kan ini merdeka belajar, boleh dong ngajar, kadang-kadang tidak gitu, gimana? Ya itu kan konsep yang sebenarnya atau juga mungkin materi mungkin suka-suka saya, kata dia. Tidak juga seperti itu. Seperti itu ya. Tidak seperti itu. Kalau kita pahami dari apa yang disampaikan dari 4 poin yang disampaikan oleh Mas Menteri masalah merdeka belajar gitu ya bukan guru tidak buat RPP, enggak. Guru harus buat RPP kalau dari situ. Tapi kan dengan konsep-konsep yang sederhana dan disesuaikan gitu ya. Bukan tidak mengajar, tidak. Tapi dalam arti kata ini kan formula baru yang diberikan. Silahkan guru tidak terbebani dengan administrasi. Ya, dulu mungkin mohon maaf saya juga pernah merasakan jadi guru walaupun sebentar. Betul. Membuat RPP, ya Allah suatu hal apa. Tapi hari ini dengan konsep-konsep yang sederhana, tujuan pembelajaran itu apa, prosesnya seperti apa. Nah, jangan sampai pula diartikan secara sempit baik itu oleh siswa, tenaga kependidikan dan masyarakat. Kemudian kan merdeka belajar ini memang kita tahu bahwa setiap siswa tadi itu memang mereka punya kompetensi mungkin yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sementara guru mengajarnya sama, istilahnya klasikal semua. Namun demikian mungkin di sini ada suatu kesempatan. Kalau dulu mungkin guru pencapaiannya target kurikulum, tapi kalau sekarang mungkin guru lebih kepada kompetensi yang diinginkan oleh anak gitu ya. Sebenarnya itu yang harus diberikan. Karena apa? Dari satu lokal kita asumsikan hari ini kalau standar kita sekitar 30 lah ya. 36 banyak. Standarnya standar kita 36. Dari 36 anak itu kan punya karakter yang berbeda. Jangan mereka dicekoki, kamu harus belajar ini, kamu harus pahami ini. Tidak semuanya anak-anak yang senang mungkin dengan pelajaran. Anak-anak ada yang senang dengan pelajaran masalah sejarah. Anak-anak senang masalah teknik. Anak-anak ada yang senang pelajaran masalah keagamaan. Kita tidak bisa mengeneralkan mereka harus sama, tidak bisa. Karena sekali lagi sangat sederhana contohnya Pak Haji. Tangan kita aja nggak sama loh ini. Nah, tapi mereka mendapat asupan pendidikan dalam konteks yang sama seperti itu. Jadi sebenarnya sekarang ini kesempatan ya bagi sekolah. Sangat luar biasa. Karena memang tidak ada tuntutan lagi ujian nasional tadi. Sekarang itu kan yang buat soal sekolah, yang ngajar guru buat soal, yang mengawasi, yang memeriksa. Nah, sebenarnya ini kesempatan gitu ya untuk melihat kompetensi-kompetensi yang istilahnya yang lebih di anak-anak tersebut. Dan memang inilah sebenarnya dunia pendidikan itu.
Nah, guru yang tahu anak muridnya kan gitu. Iya, Nah, iya, bahasa betul. kerennya begitu. Iya, iya. Nah, silahkan Anda yang tahu murid Anda, di kemampuan murid-murid Anda yang 36 itu pasti Anda punya database, itulah gunanya juga mungkin wali kelas tahu dia akan kemampuan anak-anaknya, tahu bagaimana kondisi orang tuanya. Yeah. Ini kan juga harus ada hubungannya. Nah, keberhasilan dari suatu pendidikan itu tidak terlepas dari komponen itu tadi, orang tua, peserta didik, tenaga kependidikan. Jangan hari ini Pak Haji, kadang-kadang kita latah, udah saya serahkan anak saya untuk belajar, tanggung jawab guru, tak bisa. Itu bukan. Itu tidak akan berhasil. Nah, ada satu hal lagi yang hari ini kurang diberdayakan, kurang mendapat kesempatan, kurang juga mungkin ada kekurangan juga. Apa itu? Pemerintah, kementerian itu sudah mengeluarkan Permendikbud 75/2016 tentang peran komite sekolah. Komite sekolah. Ini hari ini ya, peran komite sekolah sangat penting sebagai mitra. Dia memberi pertimbangan, dia memberikan masukan. Dia sebagai kontrol. Dia sebagai juga mediator. 4 peran penting konseptual komite sekolah, tapi mohon maaf belum maksimal, dan saya mungkin bukan mendol, banyak juga mungkin belum paham itu apa Permendikbud 75/2016. Atau mungkin komitenya terlalu sibuk mungkin Pak Arken. Dan satu lagi, semualah kita juga mungkin juga harus kadang-kadang ada yang latah juga buat aturan, tapi kadang-kadang kita tidak mensosialisasikan dengan baik kepada perangkat-perangkat yang terlibat aturan itu. Jadi saya melihat hari ini dengan kondisi hari ini disiapkan instrumen aturan-aturan yang dibuat itu tidak lain tidak bukan itu tadi. Bagaimana semuanya yang terlibat di dunia pendidikan ini itu bisa bekerja sama. Komite tadi orang tua diwakili oleh komite sekolahnya. Jangan hal sedikit harus dilaporkan, misalnya hal sedikit harus diselesaikan. Komite coba memberikan pertimbangan. Satu lagi Pak, memberi pertimbangan itu dalam kontekstualnya itu bahwasanya memberi pertimbangan mutu pendidikan juga. Biasanya kan komite ini kan diundang kalau ada istilahnya hajat, perpisahan, itu aja di namanya. Sini yang selama ini harus kita rubah sekali lagi. Karena komite sebagai pelengkap dibuat. Mohon maaf itu tadi. Berarti sebagai perencana juga dia sebenarnya harus ikut. Tadi saya bilang merencanakan penyusunan RKAS. Contoh salah satu penyusunan RKAS. Komite sekolah harus dilibatkan. Dan komite sekolah harus tahu. Hari ini kita ini duit kita loh nih. Nih anggaran yang ada di sekolah kita yang diperoleh dari dana BOS. Apa mau kita buat? Ya kebetulan saya juga ketua komite sekolah. Wah, mantap komite sekolah juga. Jadi, rupanya ini. Apa yang harus kita buat? Betul. Di sekolah saya sudah dilakukan itu. Diajak komite, kita susun rencananya. Baik itu pengembangan SDM gurunya, pengembangan kemampuan peserta didiknya, fasilitas infrastruktur yang ada di sekolah itu harus kita susun bersama. Nah, hari ini sekali lagi pemerintah juga sudah luar biasa perhatiannya. Dana BOS pun sehari ini meningkat. Meningkat nih tahun nih 2021. Nah, apalagi sebenarnya sekarang tinggal kita duduk bersama membicarakan bagaimana mutu pendidikan itu bisa meningkat. Nah, hari ini tidak berdasarkan jumlah siswa lagi loh dana BOS itu. Ya kan? Sudah ada ukuran. Jadi saya melihat semuanya sudah nah tinggal ya tadi. Semuanya sudah disusun secara terencana. Tinggal lagi harus semuanya bersinergi. Kalau tidak bersinergi, mutu pendidikan yang kita harapkan itu tidak bisa terlaksana. Oke Pak Arken, kita kembali lagi ke topik kita yang tadi. Insya Allah tahun ini kan asesmen nasional akan kita dilakukan di setiap sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Kita tahu di asesmen itu ada beberapa nanti akan diujikan. Ada namanya literasi, ada numerasi, ada lagi karakter, ada lagi lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman gitu. Kira-kira Pak Harken juga ini kan lagi menggalakkan kegiatan literasi ini. Gimana istilahnya pendapat Pak Harken? AKM yang hari ini insya Allah akan dilaksanakan sebagai pengganti ujian nasional. Ujian nasional ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, literasi itu kata kunci dari suatu keberhasilan. Nah,
sebelum apapun yang kita buat itu pasti kita dengan membaca dulu. Nah hari ini kalau kita bicara dengan asesmen kemampuan minimum, ada 2 di situ literasi. Dari 6 konsep literasi, ada literasi baca tulis, ada literasi numerik, sains, digital, literasi kebudayaan, serta literasi finansial. Nah hari ini di AKM itu ada 2 saya melihat di situ. Ada literasi membaca, ada literasi numerik. Nah kita harus memahami konsep apa itu literasi membaca. Ya, literasi membaca itu memahami konsep, memahami, menggunakan, mengevaluasi, menganalisa, begitu ya. Teks tertulis itu untuk meningkatkan kemampuan individu. Nah, kalau numerik itu berhubungan dengan sainsnya, apa nama ilmunya gitu ya. Bicara masalah konsep, fakta, prosedur, mengaplikasikannya, ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan. 2 hal ini yang hari ini sebenarnya itu sebenarnya bukan barang baru sebenarnya Pak Haji. Literasi ini tidak hal yang baru. Literasi ini harus ada apapun. Karena satu lagi, apapun keberhasilan seseorang pasti kata kunci literasi. Nah, kita melihat Rasulullah mendapatkan ayat apa itu pertama Pak? Ayat Iqra, baca. Maknanya bukan disuruh menulis dulu, tapi tidak, bacalah. Kalau kita menyadari itu dari dulu kita sudah, tapi kita kadang lupa. Bukan disuruh kita menulis, Muhammad dulu tidak disuruh menulis dulu, tapi bacalah. Dan dengan membaca itu bukan pada konteks tertulis saja, tidak. Tapi membaca itu pada konteks yang luar biasa, yang lebih luas. Nah, saya melihat apa yang disampaikan tadi ya, harus ada sinergi antara AKM tadi dengan karakter tadi dengan lingkungan tadi, itu tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang harus menjadi roh, menjadi semangat dalam mencapai mensukseskan KTM. Karena apa? Satu sama lain itu saling keterikatan gitu. Oke Pak. Ya, kita masih tetap di Edukasi Natuna podcast, para pemirsa. Kita break dulu untuk nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Bye.